Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Marcelina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari judul skripsi saya, yaitu hubungan self-efficacy dan tingkat kemandirian activity of daily living dengan hipertensi pada lansia di Puskesmas X. Dan di sini juga ada definisi hipertensi, yaitu kondisi medis yang berlangsung lama di mana tekanan darah sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, dan tekanan darah diastoliknya mencapai 90 mmHg atau lebih. Hipertensi adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan penyakit kardiovaskuler, stroke, dan gagal ginjal pada lansia, yaitu berusia 60 tahun ke atas. Kondisi ini sangat umum karena terjadi perubahan pada badan seperti pembuluh darah yang semakin keras. Adapun di sini penyebab terjadinya hipertensi yaitu dari faktor genetik atau keturunan. Salah satunya, hipertensi bisa berasal dari faktor genetik atau keturunan. Terdapat perubahan pada gen atau keturunan yang diwariskan dari orang tua sehingga secara genetik seseorang berisiko mengalami hipertensi. Dan yang kedua itu perubahan fisik. Perubahan fisik karena penuaan juga bisa menyebabkan hipertensi. Jika fungsi ginjal menurun karena usia, maka keseimbangan garam dan cairan tubuh bisa terganggu akibat tekanan darah tubuh meningkat. Dan yang terakhir, pola hidup tidak sehat yang merupakan penyebab hipertensi yang paling umum terjadi. Contohnya, kebiasaan merokok, konsumsi makanan asin atau manis berlebihan, serta kurang berolahraga. Hal-hal ini dapat menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas yang memperbesar risiko hipertensi. Nah, dalam kerangka teori penyakit hipertensi ini menjelaskan, dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis adalah self-efficacy atau variabel independen X1. Dan kemudian kemandirian activity of daily living yaitu merupakan variabel independen X2. Dan hipertensi pada lansia yaitu variabel dependen atau Y. Dalam kerangka teori ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor mempengaruhi hipertensi pada lansia, yaitu ada faktor internal. Faktor internal ada usia lebih dari 60 tahun, jenis kelamin, genetik keturunan, self-efficacy, kemandirian ADL. Dan yang untuk faktor eksternal itu ada pola makan tinggi dan garam dan lemak, terus kurang aktivitas fisik, stres, merokok, alkohol, dukungan keluarga dan sosial, akses pelayanan kesehatan atau puskesmas. Untuk memengaruhi perilakunya, di sini ada self-efficacy, yaitu teori dari Bandura pada tahun 1977. Dan yang kedua, kemandirian ADL, itu teori dari Katz pada tahun 1963 yang mempercayai adanya kemampuan lansia melakukan aktivitas harian secara mandiri. Dan di sini juga ada tinggi self-efficacy dan ADL merupakan kepatuhan diminum obat diet olahraga kontrol tekanan darah. Dan kemudian rendah self-efficacy atau ADL yaitu self-care, resiko hipertensi dan komplikasi. Untuk dampaknya tekanan darah lebih dari 140/90, dan untuk komplikasinya stroke, gagal ginjal, penyakit jantung. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kerangka konsep. Nah, dalam kerangka konsep penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ini mencakup perilaku lansia yang terdiri atas pengetahuan, sikap, dan tindakan, sedangkan variabel dependen ini adalah kejadian hipertensi. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang teori kerangka konsep. Di sini ada variabel independen yaitu asupan makanan tinggi purin, terus ada obesitas dan hipertensi. Dan selanjutnya variabel dependen yaitu resikonya gout arthritis atau asam urat.